Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian tetap sehat ya. Kami, kelompok 2 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Gresik semester 3 akan memaparkan materi tentang teori behavioristik. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para pematerinya. Dina Fitrotul Hidayah 005, Muflicatus Nur Fadila 007, Alfira Safitri 013, Mas Zunia Fauzia Safitri 019, Siska Alivia 043, Nia Nur Aini 067, Nur Faradila 083, Nur Firdausi Nuzula 089, yaitu saya sendiri, Dini Puspita Ramandani 097 dan Wardatul Firdaus 099. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu, apapun yang dilakukan, verbal dan nonverbal, yang dapat diobservasi secara langsung dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Tokoh yang pertama yakni Ivan Petrovich Pavlov. Menurut Pavlov yaitu classic conditioning atau bisa disebut juga pengkondisian atau persyaratan klasik, merupakan proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia mengemukakan bahwa dengan menerapkan strategi, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Tokoh yang kedua yaitu Clark Hall. Clark Hall juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dengan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Bagi Hall, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hall mengatakan kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Menurut John B. Watson mengemukakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Akan tetapi, stimulus dan respon tersebut harus dapat diamati dan diukur. Watson mengakui adanya perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, tetapi tidak dianggap sebagai faktor yang perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Watson adalah seorang penganut aliran behavioris murni. Kajiannya mengenai belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lainnya yang berorientasi pada pengalaman empirik, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Selanjutnya, teori behavioristik dari Robert M. Gagne. Menurut Gagne, belajar memberikan kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis, sehingga perkembangan perilaku atau behavior adalah hasil dari efek belajar yang kumulatif, serta tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar bersifat kompleks. Teori selanjutnya adalah teori dari Burrhus Frederick Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon yang menjelaskan perubahan tingkah laku dalam versi Watson tidak lengkap.
Menurut Skinner, respon yang diberikan tidak sesederhana itu karena ada kalanya respon yang diberikan menghasilkan konsekuensi terhadap tingkah laku siswa. Selanjutnya adalah dari Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud yang konkret atau dapat diamati, atau yang non-konkret tidak bisa diamati. Karena Thorndike mengaitkan teori behavioristik dengan belajar adalah interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan. Selanjutnya, karakteristik teori behavioristik. Karakteristik yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan, yang mana pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak badan yang dipelajari. Sehingga teori behaviorisme ini merupakan ilmu jiwa tanpa jiwa. Karakteristik yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme ini mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks sendiri merupakan reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Karakteristik yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Nah, selanjutnya ada pula ciri-ciri teori behavioristik, yaitu 1. Mementingkan pengaruh lingkungan, 2. Mementingkan bagian-bagian, 3. Mementingkan peranan reaksi atau respon yang didapat oleh peserta didik dalam belajar. Yang keempat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar itu sendiri. 5. Mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. 6. Mementingkan pembentukan kebiasaan peserta didik dalam proses belajar. Yang terakhir yaitu ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal atau trial and error. Prinsip-prinsip teori behavioristik. Teori behavioristik mempunyai 3 prinsip. Yang pertama, menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, terakhir, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Teori behavioristik ini memiliki kelebihan loh, diantaranya membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kemudian, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Selain itu, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Selain mempunyai kelebihan, teori behavioristik juga mempunyai kekurangan, seperti pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Kemudian, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru. Dan yang terakhir, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Teori behavioristik adalah teori yang beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik diterapkan untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan lain sebagainya.
Teori ini juga akan membantu guru untuk tetap bersikap lebih jeli dan peka terhadap kondisi dan situasi, di mana anak-anak masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti diberi permen atau pujian. Sekian penjelasan tentang materi teori behavioristik. Jangan lupa, meskipun dalam kondisi seperti ini, belajar adalah tetap yang nomor satu. Karena ilmu dapat kita ambil dari semua yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you my next video ya. Goodbye.